Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallim tasliman katsiran wa amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah, salat salam dilimpahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan malam ini kita membicarakan tamayuzul muslim, sudut perbedaan kita umat Islam dengan orang-orang non-muslim dari berbagai hal yang Allah menceritakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khayl musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum lil ladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha an-naru khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. As-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil-ashar. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Bahwa enten apa tanya mereka enggak penak. Dalam ayat ini Allah menceritakan suyyina lin-nasi hubbush syahawati minan nisa. Dihiaskan pada setiap manusia mencintai perempuan. Bagi laki-laki cinta dengan perempuan. Wal banin, dan anak laki-laki, wal qanatiril muqantar, dan harta yang melimpah dari aneka macam kekayaan termasuk emas dan perak. Wal khairil musawwamah, kendaraan. Wal an'am, binatang-binatang ternak. Wal harth, dan beberapa pertanyaan pertanian. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Uang, harta, emas, perak, peternakan, itu semua mata'ul hayatid dunya, kebutuhan kepentingan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Allah di sisinya ada tempat kembali, yaitu surga. Untuk siapa? Lilladzina taqaw inda rabbihim jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Bagi orang yang beriman dan bertakwa, mereka abadi di sana. Sifat mereka alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Mereka selalu menjaga iman dan mereka selalu beristighfar. Faghfir lana, selalu beristighfar. Kehidupannya adalah as-sabirin was-sadiqin. Mereka itu sabar, mereka itu jujur, mereka itu suka beribadah, mereka juga istiqomah, dan mereka selalu al-mustaghfirin bil ashar, rajin untuk menghidupkan sepertiga malam, selalu beristighfar pada waktu sahur. Di dalam ayat ini yang terakhir menunjukkan bahwa orang yang rajin beristighfar sepertiga malam, orang yang rajin untuk menjalankan tahajud, dia akan dimudahkan satu sabar. Diawali dari kita rajin tahajud, kita akan dimudahkan oleh Allah bisa berbuat sabar. Yang kedua, jujur, wasyadiqin. Yang ketiga, wal qanitin, kita akan dimudahkan untuk istiqomah.
Wal mufikin kita dimudahkan untuk berinfak. Kita diberi harta yang melimpah sehingga kita bisa berinfak. Ini rahasia di dalam menghidupkan sepertiga malam. Bagaimana pikirnya? Orang yang rajin menghidupkan sepertiga malam dan dia betul-betul ikhlas, hatinya akan lapang menghadapi segala problematika. Dia akan lapang dan dia tidak akan mudah dihadapkan beberapa problem-problem. Ini rahasianya. Orang yang nggak kuat sabar atau sering terpancing emosi, ini ketika kita tidak sering untuk beristighfar di tengah malam, banyak problem-problem yang menyebabkan kita gampang emosi. Yang kedua, jujur. Semua kita insya Allah tidak ada yang kepingin tidak jujur. Tapi ketidakjujuran itu sering juga terjadi karena ada sebab-sebab. Sebab-sebab yang menyebabkan ketidakjujuran ini ketika kita rajin bangun malam, ini tidak akan muncul sehingga kita bisa jujur. Orang berdagang umpamanya, kita berdagang. Ini kadang-kadang kita bawa dagangan dari juragan, kita sudah janji-janji nanti kita bayar hari ini. Tapi kenapa kok kita nggak bisa bayar? Karena kita dikerjai atasannya. Insya Allah kalau kita rajin tahajud, masalah seperti ini akan terhindar. Kita tidak gampang ditimpa hal-hal yang menyebabkan ketidakjujuran. Yang kedua, orang tidak jujur itu kadang-kadang penyebabnya apa? Penyebabnya terlalu hubbud dunia, gila dunia. Orang yang di situ gila dunia, selalu mengejar dunia, ini akan sangat mudah untuk melakukan spekulasi-spekulasi yang sehingga dia tidak jujur. Jadi di akhir ayat tadi as-sabirin was-sadiqin wal qanitin wal munfiqin wal-mustaqimina bil ashar, maksudnya ayat orang-orang yang rajin tahajud mereka dimudahkan, satu sabar, dua jujur, tiga istiqomah. Yang keempat munfikin, kita akan diberi kemudahan sehingga kita melimpah dan kita akan gampang untuk berinfak. Kita kupas dari ayat pertama. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Dihiaskan kepada setiap manusia cinta syahwat. Laki-laki cinta dengan perempuan, perempuan cinta dengan laki-laki. Ini syahwat. Ini alamiah, fitrah, pembawaan. Apakah dilarang? Tidak. Tapi cara mencintainya yang benar. Seruan Al-Quran, "Ughdudna min absarihin wa yakhfatna furujahun." Kalian semua laki-laki hendaknya pejamkan mata kalian dari perempuan. Kalian perempuan hendaknya pejamkan mata kalian dari laki-laki. Kita diwajibkan untuk memejamkan mata. Kecuali kepada istrinya. Maka dari itu agama Islam, agama Allah dinul Islam ini dinul fitrah, agama fitrah. Setiap fitrah manusia, kebutuhan manusia, Islam memerintahkan. Manusia laki-laki butuh perempuan, Islam memerintahkan untuk saling menikah. Bahkan kita semua diperintahkan untuk membantu bagaimana kita saling memudahkan untuk mencarikan jodoh. Wa ankihul ayama minkum was-sholihin min ibadikum
Ini kita diseru semua. Jangan sampai di lingkungan kita, di antara kita ada perempuan-perempuan yang gak laku-laku. Juga jangan sampai ada laki-laki yang tidak laku-laku. Wa ankihul ayama minkum. Rasul menjelaskan begini, mastafadal mu'min ba'da taqwallah khairan minaz zawjatis salihah. Seorang yang beriman ini tidak mengambil sesuatu yang paling memberikan faedah dibanding seorang istri yang salihah. Sesuatu yang paling memberikan faedah kepada kalian di antara isinya dunia tidak ada lain adalah istri yang salihah. Kebutuhan kita akan rumah, akan uang, akan kendaraan, akan makanan, ya, dibanding kebutuhan kita, nilai-nilainya itu jauh ketika dibanding kebutuhan kita kepada seorang istri yang salihah. Betul-betul sangat memberikan kemanfaatan kepada kita. Kemanfaatan urusan dunia, kemanfaatan urusan akhirat. Bagaimana ukurannya? Ukuran salihah. Inna dzarna sarratka, kalau kau pandang dia menyenangkan kamu. Wa in amarta atau akka, kalau kau perintah dia nurut kepada kamu. Wa in ghibta, kalau kamu pergi meninggalkan dia menjaga harta kamu dan menjaga harga dirinya. Dalam ayat Rabbana atina fid dunya hasanah, ulama banyak menafsiri, di antaranya Ibnu Nafas menafsiri dinamakan fit dunya hasanah. Kamu mendapatkan di dunia mendapatkan kebajikan. Itu ada kebajikan seorang istri. Wong lanang duwe bojo sing salihah, sudah di kebahagiaan. Sebaliknya seorang istri punya suami yang saleh sudah betul-betul mengangkat, betul-betul mengangkat. Orang tamat SD dirabi Pak Lurah jadi buluran. Orang tahu mondok dirabi Pak Yai jadi Yai. Betul-betul terangkat. Tapi kita laki-laki, kowe kudu sadar. Di balik kesuksesan seorang laki-laki itu mesti punya istri yang hebat. Pak Lurah ini umpamane bojone enggak genah ngeluh. Terus ngeluh. Neng kantor diparani. Neng dindikan diparani, neng diparani semangat ngomong. Ngeluh. Jadi sangat butuh sekali kepada istri yang salehah. Bahwa seolah-olah di dalam masalah menikah, rumah tangga, memenuhi kebutuhan hidup, menciptakan suatu romantika kehidupan, ini seolah-olah duniawi. Ini bukan perkara duniawi. Ini termasuk nilai-nilai ibadah dan ada pahala di sisi Allah. Dan ini kalau kita rasakan itu sebenarnya nilai-nilai spiritualnya tuh banyak. Cuma orang tidak mengedepankan nilai-nilai agama, tidak mengedepankan nilai-nilai spiritual. Kita kadang-kadang berjalan dalam mengatur rumah tangga itu ya sesuai dengan hawa nafsu kita. Enggak pernah dihayati dari nilai-nilai agama, ya, dari nilai-nilai agama dan nilai-nilai spiritual. Sungguh hadisnya kan jelas. Hadisnya sangat jelas sekali. Coba, seorang suami
ketika menyuruh istrinya bikinkan kopi, bikinkan nasi goreng. Seorang istri mengerjakan ini ibadah apa enggak? Ibadah. Semua pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di rumah demi suami, ini ada nilai ibadah, nilai spiritual. Dihayati betul. Jangankan itu, ketika kita bersukaria di tengah malam bersama istri kita, itu ada nilai-nilai spiritual, Pak. Ada nilai ibadah. Ada pahala di sisi Allah. Tidak ada sesuatu menyangkut tentang kenikmatan dunia yang ketika kita ikuti pasti di situ akan menimbulkan hati kalian keras, hatimu atos, kecuali perkara donya sing menyangkut sunnah Rasul ini. Seorang suami ataupun juga seorang istri, setelah dia melakukan sunnah-sunnah Rasul seperti ini, dia hatinya semakin tenang, semakin damai. Rumah tangganya tenang, damai. Ini nilai spiritualnya luar biasa seperti ini. Sahabat juga bertanya kepada Rasul, masa melakukan seperti itu ibadah Tuhan? Bagaimana tidak ibadah? Coba, kalau kamu suka-suka kau salurkan kepada wanita lain, dosa apa dosa? Dosa. Lah ya itu kau arahkan diri kepada istri kamu itu namanya ibadah. Coba, sekalipun belum sampai katakan zina ya. Belum sampai zina. Seorang suami yang dia punya pacar, dia selalu mengingat-ingat pacarnya, selalu apa dengan pacarnya, bagaimana kehidupan. Ini kan sangat bodoh sekali. Maka harus kita hayati bagi kita suami istri, seorang ibu rumah tangga, ketika apapun perintah suami hendaknya nurut. Karena surganya seorang istri di tangan suami. Sebaliknya bagi suami ini harus betul-betul satu dipenuhi mas kawinnya. Yang kedua nafkahnya harus betul-betul dipenuhi. Seorang istri ya tidak akan menghirup udara segarnya surga ketika dia berani-berani menentang melawan suaminya atau dia berani minta cerai kepada suaminya. Kecuali memang suami yang di situ tidak memenuhi kewajiban. Suami yang sudah dipertahankan sekian hari, sekian bulan, sekian tahun akan nafkahnya dia tidak memenuhi, ini seorang istri tidak berdosa karena dia tidak tanggung jawab. Yang kedua, harta. Perempuan harta. Semuanya perkara dunia ini semuanya ya, bukan hanya harta saja. Perempuan, harta, jabatan, kendaraan, kekayaan itu termasuk golongannya perkara dunia. Di mana perkara dunia ini saran dari Rasulullah kita disarankan untuk zuhud. Izhad fit dunia yuhibbukallah. Zuhudlah kamu di dunia, Allah akan cinta kepada kamu. Supaya kita dicintai Allah, kita zuhud di dalam urusan dunia. Seseorang itu kalau tidak zuhud, urusan dunia, dia akan mengejar dunia dengan cara apapun dia dapatkan.
repotnya dunia begini. Kita punya harta yang melimpah itu baik. Kita mencari wajib. Kita mencintai nggak boleh. Mencintai nggak boleh, tapi mencari wajib. Karena apa? Mencintai dunia itu akan menyebabkan rakus. Akan menyebabkan orang rakus, akan menyebabkan menghalalkan segala cara. Syarat penekanan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang dunia ini sampai Rasul mengatakan tolakul halal fardhatun ba'da fardhat. Golek halal wajib hukumnya. Kemarin dalam bab apa sudah saya ungkapkan tentang saran daripada Luqman Hakim kepada anaknya. Anaknya tanya kepada Luqman Hakim, ayul khisal afdol, Bapak, sesuatu apa yang paling utama Bapak? Ad-din, agama. Fa'in kana isnaini, kalau dua apa Bapak? Agama dan harta. Kalau tiga, agama, harta, malu, punya malu. Kalau empat, agama, harta, malu, dan husnul khuluq, akhlaknya yang mulia. Kalau lima, agama, harta, malu, akhlak yang mulia, ditambah luman. Ini sungguh orang seperti ini orang sempurna. Ini orang yang sangat baik sekali. Agamane kuat, ilmune kuat, bondone melimpah dan halal. Ya. Yang ketiga dia punya malu. Orang malu itu perasaannya tipis. Orang yang dikatakan malu itu dia punya perasaan yang tipis. Tonggone loro ora usah disambati ngerti lek loro teko dicelukne dokter dibayari dhewe. Iku jenenge punya perasaan, punya malu. Anak tamu teko iki ketok anu ya nang digolekne ning warung kok dijak ning warung. Punya perasaan, orang punya malu maksudnya. Jadi dampak daripada punya malu nanti mesti sakok. Yang keempat husnul khuluq, akhlaknya mulia. Sampai anaknya Luqman kalau 6 sudah cukup 6. 5 perkara ini gak sempurna. Kalau kamu menyandang 5 perkara ini, kunta taqiyan naqiyan yuhibbaka, kamu orang yang takwa, orang yang bersih, Allah cinta kepada kamu. Sudah sangat sempurna. Bicara tentang harta, ini ya. Jadi kita sungguh sangat diperintahkan untuk bagaimana kita tuh berkecukupan. Dan hari ini kita merasakan kita umat Islam bicara tentang harta itu mesti nomor berapa? Apa masalahnya? Yang perlu dipahami apa masalahnya? Masalahnya umat Islam bersama-sama dia jauh dari Islamnya. Sebab lemahnya kita, terbelakangnya kita, jauhnya kita dari Islam kita. Dengan di dalam tatanan Islam, urusan harta benda, urusan kekayaan, urusan masalah pekerjaan, tatanan ekonomi, tatanan perdagangan, itu harus hukum Allah yang berjalan. Sekalipun di lingkungan lintas agama apapun, perintah Allah, aturan Allah yang berjalan. Ketika aturan Allah tidak kau dukung bersama-sama, ini kita umat Islam akan hancur. Mesti terbelakang. Nah, kita banyak umat Islam itu yang ada di atas sana. Mereka itu tidak mendukung bagaimana tegaknya agama Allah, bagaimana tegaknya hukum Allah. Apa di antaranya? Di antaranya yang paling menonjol tentang masalah riba.
riba kita diem. Yang kedua tentang masalah monopoli. Monopoli yang menjadikan kita terbelakang, umat Islam terjepit itu bebasnya di Indonesia, bebasnya monopoli. Orang kaya itu harus dibatasi kekayaannya. Dan orang kaya itu hendaknya kalau memang musim zakatnya harus besar, pajaknya juga harus besar. Orang malah yang sugih bebas pajak. Monopoli itu yang menjadikan kita terjepit di era Orde Baru, Pak. Era Orde Baru. Singkek kuwi ora oleh di toko double-double. Apalagi punya tanah. Enggak boleh. Masih perjalanan berapa tahun? Mulai habis Orde Baru sampai sekarang. Kekayaan Indonesia itu loh, gurmek dimiliki wong songo. Karena apa? Bebasnya monopoli. Rasulullah SAW tentang tatanan monopoli itu sampai begini. La yabi'u hadir libati. Wong kutha kuwi ora oleh mluruh ning desa. Artinya orang kota itu cenderungnya wong kutha ki sapa? Kelompok orang kaya ki manggene ning kutha. Wong sugih-sugih iku gak oleh gawe toko ning perkampungan. Artinya ning desa iki aja dideki Indomaret, Alfamaret. Siapapun orang yang hartanya melimpah, kamu mau bikin pertokoan, usaha apapun, apakah itu ternak ataupun toko, iki kudune dicek. Kekayaanmu sepiro, kowe gawe toko ning kene, persyaratannya piye? Ini kalau dia itu kekayaan sudah, ini enggak boleh. Urusan pertokoan kita habis dengan adanya Indomaret, Alfamart dan sebagainya. Kemudian dibebaskannya lagi tentang peternakan. Dulu peternakan, wong niku ngopeni pitik sewu, muliahne anak telu kuat. Saiki ngopeni pitik sewu, dipangan bendino, didiri bendino. Iki sok teko akhiran mbuh. Kemudian bebek itu aku tahu roh awali bebek ke saiki sik tas-tas iki. Angel untuk bebek. Aku melok ngrasakne wong dadi peternak. Ternyata sudah banyak orang-orang besar yang bermain. Apakah itu singkat ataupun ini mestinya dibatasi. Nah, jadi satu tentang perempuan, yang kedua tentang harta, yang ketiga tentang anak wal banin, anak. Anak itu penting sekali. Ya, melarat atau kaya ngopo, gek sik duwe anaknya dididik, sudah enggak lama akan terangkat orang tua. Kemudian bagaimana tip untuk menjadikan anak itu anak yang hebat? Pengen anak hebat itu jane sadurunge rabi, wis mikir dhisik calon iki babone sing piye. Kuwi lek enek calon sing apik, nanti akan baik. Nek napa wedhus niku sapi pejantane. Pejantane sing apik. Kalau kita yang butuh kok, yang milih kan laki-laki. Kita harus butuh. Kenapa? Karena ini menyangkut rohani. Bahwa al-ummat madrasatun ula. Ibu itu tempat pendidikan yang pertama. Nek bojomu ki wis barakti,
Senangnya gue mek mocak-macak. Ngejak shopping macak. Iki wis nggak ngerti pendidikan, kubra. Tapi kalau perlu dipahami begini, anak itu mulai umur 8 bulan 9 sudah bisa berinteraksi. Di dolanan itu sudah nyambung. Berarti akalnya nalarnya kan sudah ada. Berarti anak seperti ini didekatkan lingkungan kesolehan itu ada nilai-nilainya. Secara fikih buktinya juga. Anak yang masih kecil itu bisa apa enggak umroh? Bisa. Piye? Di umroh nih bapake dijak, diwudoni, digendong. Di majlis-majlis zikir, di majlis-majlis kesolehan ini, anak ketika diajak di sana, ini nalanya akan ke sana. Tumbuhnya seperti itu. Seperti layaknya tumbuh-tumbuhan itu. Yang kedua, kalau anak sudah mulai gede, dewasa, itu hendaknya didewasakan ya supaya menjadi orang besar. Satu, didekatkan ulama, zahimil ulama. Yang kedua, kholidil hukama, campur dengan hukama. Wazahimil kubarok, campur dengan orang besar. Artinya dalam hadis ini, anak itu kudu dingerteni tentang masalah sosial, masalah kebangsaan, awal gede, awal ulama, awal hukama, dia ngerti tentang kehidupan. Ojo mek dingerteni ekonomi. Ekonomi penting, tapi ojo mek ekonomi tok. Dipahamkan tentang kehidupan. Dipahamkan tentang sosial. Piye praktek. Coba, dulu kan belum ada kampus, ya, belum ada kampus. Seperti Nabiullah Yusuf, itu kok bisa ya jadi raja? Kok bisa jadi perdana menteri sebelum jadi raja? Karena apa? Karena dia terdidik, terlatih. Allah mendidik dia semenjak kecil, dia ditukari kakangi. Diperlakukan seperti itu, kemudian dibuang di sumur, dijual belikan ke sana kemari, itu pendidikan yang langsung dari Allah. Kemapanan jiwanya, ya, itu karena seperti ini proses. Bocah, sing mulai cilik dimanja, sekolahnya yang plus, lingkungannya berwong penak-penak. Iki engko dadi wong ya mek senengane penak. Saiki Mas yo awakmu ku menane anak yo iso. Menakne anak yo iso, wong bondone ya akeh. Tapi nek kowe anakmu menghomok penakne tok, kowe engko mentale elek. Coba jenengan tangkleti zaman cilikane Pak Dayat, nggih Pak Sigit, ya apa dimanja? Enggak. Apa ora nek nggih manja? Ada. Ya seperti itu namanya pendidikan. Majune cara berpikir siapa Nabi Yusuf karena dia pernah mengalami kehidupan yang sangat pahit. Juga mengalami kehidupan sosial. Dia juga pernah mengalami kehidupan yang ningrat. Dia belum jadi apa-apa. Ketika dijual belikan, dia pernah menempat di kerajaan, dia atas nama budak. Jadi anakmu pengen menghebat, kuwi iki aja mek ning omah. Semakin burung itu sing terbangnya semakin jauh, burung itu yang terbangnya semakin jauh, itu mesti rezekine enak-enak.
rezekine larang-larang, rezekine akeh. Lek kelasé manuk emprit, manuk cemblek, wingo ya paling ya golek apa? Emprit golek gabah mangan warep ya wis mek nilene piro. Itu emprit. Rezekine cilik. Tapi burung yang terbangnya tinggi, jadi alap-alap kayak kecepatan napa terbange niku piro ning dhuwur 300 kilo per jam. Dan wak motor bus ngono kae wis bawater lho Pak. Ternyata angka nonton 300 kilo per jam. Blekok kuwi larine antar luar negeri. Sama kadang-kadang kok kayak blekok blas ya. Kayak mulai ning Australia kadang-kadang blekok. Maka dari itu Rasulullah SAW mengatakan lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut thair takhdu khimasa wa taruhu bitana. Lau tawakkaltum 'ala Allah, andaikan kamu semua tawakal kepada Allah, tawakal yang sesungguh-sungguhnya, Allah akan memberikan rezeki kepada kamu seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Burung itu pagi masih lapar, sore sudah kenyang. Kenapa yang dicontoh burung? Iya burung. Burung itu tawakalnya luar biasa. Dia nggak kepingin nyelengi sing sakit-sakit. Tenang. Isu itu luwe tenang. Dia masih berkicau ke sana kemari. Nanti terbang yang tinggi nyawang ngisor kayak rezeki sudah. Uang kena terbangnya tinggi. Nyawang rezeki ketok kabeh, Pak. Nggih bener. Terbangnya manusia iku enggak padha karo terbangnya burung. Terbangnya burung dengan perisai. Perisainya manusia itu apa? Ilmu pengetahuan, pengalaman. Jadi anakku dididik pengalaman, pengetahuan, sosial. Dia temannya sudah banyak, sekolahnya adoh, iku mesti rezekine jembar. Anaknya rasa sekolah, rasa mondok seneng omah nyambut gawe. Setate dhisik, Pak. Kat cilik setat ngingu sapi, ngingu wedhus. Mulai cilik wis setat. Iku engko mlakune ya umur piro kalau sing ngrung setat? Salib. Ya. Ini betapa pentingnya anak. Ya. Rasul menjelaskan, Al-Quran menjelaskan begini ya. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana surga illa man amana wa amila sholihan. Jadi bagi kita orang beriman, tidaklah harta kalian dan anak-anak kalian itu sesuatu yang akan mendekatkan kalian kepada Tuhan, kecuali orang yang beriman dan amal soleh. Artinya orang yang beriman dan amal soleh, harta baginya, anak baginya, sesuatu yang mengangkat kita di sisi Allah. Amalnya anak sampai kepada orang tua. Mbok hadiahne poga ikut teko ngene wong tua. Kadang-kadang kula ngrungokne pengajian umum saking gobloke apa gobloki. Contone ngene, contone. Kowe lek ora NU wis ora nek sing ndongakne. Ora oleh tahlilan, ora nek sing ndongakne. Lah apa ya mungkin umpama anak iku ra ndongakne sekalipun, amale anak itu amale wong tuwek, Pak. Ya ora mungkin ra gelem ndongakne iki enggak mungkin gitu. Cuma lek ndongakne ora modele ra padha karo kowe mek ngono tok. Itu. Tidak itu loh artinya jelas harta dan anak itu akan
mengangkat derajat kita di sisi Allah. Jadi kita harus beda orang beriman dan orang yang tidak beriman tentang istri seperti ini, tentang harta seperti ini, ya, tentang istri, harta, apa, anak. Yang ketiga tentang kendaraan. Tentang kendaraan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari berbagai kekayaan-kekayaan yang beliau miliki, antara rumah dan kendaraan itu sangat dipentingkan kendaraan. Buktinya rumah Rasul itu hanya 4 meter persegi, tapi kendaraannya tumpuk-tumpuk. Karena apa? Anna dinal Islam dinul harokah. Agama Islam itu agama pergerakan, agama perjuangan. Orang agama sing jograk-jogrok mek mubeng tersebut. Tidak. Mobilitasnya Rasul itu sangat jauh-jauh. Dari Makkah Madinah kembali lagi ke Makkah. Kemudian perjuangannya, perdagangannya sampai Al-Qur'an menjelaskan li'ilafi Quraisyin ilafi rihlatas syita'i was-sayf. Itu budaya di sana. Itu menunjukkan perjalanan antar negara. Perdagangan antar negara. Mungkin cukup sekian yang alhamdulillah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum.